Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Divine Valley Patiruhu. Saya dari SMK Negeri 4 Manado. Saya calon guru penggerak Angkatan 8. Saat ini saya akan berbagi aksi nyata saya bagaimana penerapan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, aksi nyata saya dan juga sekolah saya yang sudah diterapkan berdasarkan dasar-dasar pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merdeka belajar. Merdeka belajar adalah di mana siswa sudah tidak lagi dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang tidak diminatinya. Mereka bisa merdeka memilih materi yang diminati dan ingin dipelajari. Inilah maksud dari konsep merdeka belajar. Dengan kata lain, mereka bebas belajar menurut kodrat yang dimiliki maupun karakteristik yang dimiliki dari peserta didik. Kemudian, pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit. Anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, baik itu suka dan itu senang. Yang ketiga, budi pekerti, di mana budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Dalam bahasa asing disebut sebagai karakter, yaitu jiwa yang berasas hukum kebatinan. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan seperti memakai ukuran atau timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Selanjutnya, dalam menuntun, saya akan menggunakan trilogi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, di mana pendidik harus berada di depan untuk memberikan teladan. Ingarso Mangunkarso, seorang pendidik, berada di tengah di dalam membangun keinginan, motivasi, semangat peserta didik. Dan yang terakhir, pendidik berada di belakang untuk mendorong peserta didik yang dikenal dengan Tutwuri Handayani. Selanjutnya, dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat saman, di mana kodrat alam dan kodrat saman yang bersifat dan dalam bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat saman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan kegiatan yang terpadu, selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenal kehidupan pribadinya, jangan sampai terlepas dari segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada saman. Sekali lagi, ditekankan di sini bahwa
Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Selamat pagi, Mem. Shalom. Selamat pagi, Mem. Shalom. Selamat pagi, Mem. Shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Jahabah rojaqoh walama katabah khokhosah katabi. Ku salamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Anak-anak dulu. Oke, minasan, siapa yang bisa tulis kata kaku? Hai, iya sang, doso. Hai, kaku. Hai. Hajimemashite, watashi wa Firman desu. Shinju tarakimashita. Douzo yoroshiku. Shalom, selamat siang. Untuk teman guru Divine Patiruhu, ada beberapa perubahan yang dilakukan di sekolah kami. Yang pertama, membentuk komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini berfungsi untuk saling memberikan informasi, saling berkolaborasi antar sesama guru. Dan perubahan yang berikut yang sudah dilakukan oleh Bapak Guru Divine Patiruhu, yaitu bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu mencakup pembuatan media ajar yang menyenangkan dan interaktif. Dan perubahan yang terakhir yang dilakukan oleh Bapak Divine Patiruhu yang saya rasakan, yaitu bagaimana membuat modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Terima kasih.